Oke, sudah, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang matriks, utamanya yaitu operasi dan aljabar dari matriks sebagai salah satu materi dari mata kuliah matriks dan ruang vektor. Nanti kita akan belajar 3 poin ini di pertemuan ini, yaitu matriks, operasi pada matriks, lalu matriks inverse. Matriks inverse ini sebenarnya sudah kita pelajari di minggu lalu. Di sistem persamaan linear kita sudah menggunakan inverse, tapi nanti kita akan coba melihat kembali terkait matriks inverse-nya. Mungkin untuk pendahuluan saya mau nanya dulu deh. Yang sama sekali belum pernah dapat materi matriks selama SMA, boleh raise hand? Saya mau ngecek. Silahkan raise hand, saya tunggu. Yang sama sekali belum pernah ketemu matriks. Oke, terus ada lagi nggak? Terus. Sudah semua nih, 8 orang nih. 10 orang. 11. 12. Oke, 13 masih ada lagi? 13 orang nih. Sudah? Oke, saya anggap ada 13 orang yang belum pernah dapat matriks sama sekali. Jadi kita coba belajar matriks dari dasar hari ini. Apa nih? Kamu mau berhitung lagi, Jeffrey? Sudah. Hari ini sudah, berhitungnya sudah lewat. Nanti lagi. Oke, jadi nanti bisa ya, silahkan nanti kalau misalkan sekiranya kalian kelewat atau kalian kurang paham di bagian mana, nanti bisa langsung minta dijelaskan ulang, boleh. Baik, Pak. Kita masuk ke matriks ya. Matriks di sini dinyatakan sebagai suatu susunan bilangan berbentuk persegi panjang dengan bentuk sebagai berikut. A sama dengan A11, A12, dan seterusnya sampai A1N, kemudian ke bawah A21, A22, dan seterusnya sampai A2N. Nah, lalu yang ke bawah juga sampai AM1. Kemudian yang di sini dia sampai AMN. Terserah, tergantung kalian mau matriksnya berukuran berapa. Sehingga di sini kita bisa nyatakan bahwa nilai M itu adalah baris. Sedangkan nilai N adalah menyatakan kolom. Jadi yang ke bawah ini adalah baris. Sedangkan yang ke kanan ini adalah banyaknya kolom. Tadi ini M ya. Ini M dan ini N. Jadi nanti ukuran matriks itu adalah M kali N. Yang menyatakan baris dikali kolom ya. Berarti ini kita punya baris dikali dengan kolom. Lalu ada elemen AIJ. Pada matriks A disebut sebagai entry baris ke I kolom ke J dari A. Jadi AIJ di sini ya ini nih. Ini adalah AIJ. Berarti kalau misalkan kita punya A11, berarti AIJ, berarti kan I-nya sama dengan 1 dan J-nya sama dengan 1. Ini adalah entry pada baris dan kolom
1, baris 1, kolom 1. Kalau misalkan saya mau tanya yang di sini, pada A22, berarti dia ada pada baris kedua, kolom kedua. Kalau misalkan saya ambil A45, berarti dia ada di baris keempat dan kolom kelima. Berarti misalkan dia ke bawahnya 4, di sini ada A31, A41, lalu ke kanannya dia harus ada A42, A43, A44, dan A45. Nah, inilah entry yang kita cari, A45. Ini yang kita maksud di sini. Kita ambil contoh di sini. Berapa ukuran matriks A dan B? Ada yang mau menyebutkan? Matriks A dan B. A dulu deh. A itu ukurannya berapa? Seperti biasa, raise hand, dan saya akan kasih nilai. Adrian dari kelas RA atau RB? Atau RC? RA, Pak. RA, silahkan. Yang A 2 kali 5, Pak. Yang B 3 kali 4. 3 kali 4. 3 kali 4 ya, oke. Ntar, saya catat Ya, dulu Pak. keaktifan kalian. Saya ambil buku catatan dulu. Adrian RA ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Adrian. Jadi yang pertama, ini matriks A ini kita punya 2 dikali 5 ya. Kenapa 2 kali 5? Karena dia memiliki 2 baris, ke bawahnya 2 ya, 1, 2, 2 baris, dan 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanannya ada 5 kolom. Berarti dia matriks dengan ukuran 2 kali 5. Sedangkan yang B 3 kali 4, 1, 2, 3, dia 3 ke bawah, 3 baris, dan 4 kolom. 4 kolom. Artinya dia matriks dengan ukuran, bukan 4 kali 3, 3 kali 4. Kita punya matriks dengan ukuran 3 kali 4. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami. Adrian boleh lower hand? Bisa, Pak, bisa dipahami. Ya. Kemudian, tentukan entry dari matriks A dan B berikut. Yang satu, nomor 1, ada A23. Berarti kan, tadi ya, kita kan bilang tadi begini. Ini A. Berarti kita punya A11, A12, A13, A14. Kemudian di sini kita punya A21, A22, A23, dan A24. Maka entry matrix untuk A23 kan berarti dia di sini nih. Berarti dia entry-nya bernilai 8. Ini 5 ya, saya kurang 1. 23, berarti dia di sini. Ini saya kurang 1. A15, A25. Berarti entry untuk A23, 2 baris dan 3 kolom. Baris kedua, kolom ketiga, ini adalah nilainya 1. Sedangkan untuk A24, berarti berapa? A41? A41 berapa? A41 tidak ada. Ya, Roy boleh menjawab nomor 3, Roy. Kamu dari kelas mana?
Roy Irawan silahkan. Nggak ada. Jeffrey silahkan. Untuk yang ketiganya B23 itu yang 3 Pak jawabannya Pak. Oke, kamu dari kelas A atau C, Jeff? Dari RA Pak. RA, Jeffrey. Lanjut Marta dari mau ambil yang soal yang nomor 4. B43. Yang nomor 4 nggak ada, Pak. Nomor 4 tidak ada lagi. Karena dimensinya dia ukurannya cuma 3 kali 4 ya. Maka dia nggak punya nih baris keempat. Betul. Marta dari kelas A atau C? A, Pak. Nah, ini juga tidak ada. Oke, sampai sini jelas ya terkait entry-entry ya. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut. Di sini kita punya metrik yang hanya memiliki satu baris. Makanya dia bisa juga kita sebut vektor baris. Atau baris tunggal gitu, vektor baris. Kemudian kalau matriks yang hanya memiliki satu kolom, nanti kita juga bisa menyebutnya vektor kolom. Kita masuk ke operasi matriks sekarang. Kita masuk ke operasi matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Misalkan A dan B, keduanya adalah sebuah matriks berukuran M kali N. Maka matriks C yang didefinisikan dengan C sama dengan A plus B merupakan matriks berukuran M kali N, ini yang perlu kita garis bawain, dengan entry pada baris ke I dan ke kolom ke J-nya adalah CIJ sama dengan BIJ. Yang artinya misalkan kita punya matriks A, itu adalah A11, A12, kemudian ini kita punya A21, A22, dan matriks B itu kita punya B11, B12, B21, B22, maka matriks C-nya itu nanti kita peroleh dari A11 ditambah B11, A12 ditambah B12, A21 ditambah B21, A22 ditambah B22. Artinya dari sini tuh begitu. Nah, dia maksud CIJ sama dengan AIJ tambah BIJ itu, ya artinya nanti kalian langsung aja entry pada lokasi yang sama dijumlahkan. Yang artinya penjumlahan dari dua buah matriks hanya bisa terjadi ketika ukuran dari matriks A sama dengan ukuran dari matriks B. Ukurannya ya, ukuran matriksnya. Kalau dia tidak sama, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Itu untuk yang penjumlahan matriks. Oke, kita ambil lihat contohnya. Misalkan kita punya contoh matriks A itu 2, 40, 01, matriks B-nya adalah 4, min 1, 1, min 99. Kita jumlahkan dengan matriks B dengan nilainya 4092, min 2, 1689, maka penjumlahannya adalah ya tadi sesuai dengan entry-nya. A11 kita jumlahkan dengan B21. A12 dengan B12. Kita coba hitung. Maka kita sebenarnya boleh tuliskan di sini 2 tambah 4, 40 tambah 0, terus
0 tambah 9, 1 tambah 2, 4 min 2, min 1 plus 1, 1 plus 68, terus min 99 plus 9. Sehingga kita peroleh 2 plus 4, atasnya aja lah, nggak muat. 6, 40, 9, 3, 2, 0, 69, dan ini min 90. Ini hasil C. Begitu cara menjumlahkannya. Kalau misalkan yang sudah pernah, ya kita mengingat ulang. Bagi yang belum pernah, ya kita belajar bahwa begitulah cara menjumlahkan matriks tersebut. Ingat ya, entry yang sama dijumlahkan dengan entry yang sama. Kode entry-nya sama nih. Gitu. Masih bisa diikutin ya? Masih, Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Pak. Nah, ini jadi kita peroleh hasilnya seperti ini. Lanjut, kita ambil contoh. Kita punya A plus B. A itu dimensinya adalah 3 dikali 1. Sedangkan B dimensinya itu atau ukurannya adalah 2 kali 2. Maka ketika nomor 1 ini ditanyakan A plus B, maka ini tidak ada hasilnya. Atau tidak bisa dikerjakan. Ini tidak ada. Sedangkan untuk A plus C, ya kita cukup menjumlahkan saja di situ. A itu adalah 4, 1, 4. Dan C itu adalah 1, 1, 1. Sehingga kita peroleh di sini 5, 2, 5. Untuk A plus C. Lalu gimana kalau B plus D itu? B plus D kan dimensinya sama ya ini ya. Dia dimensinya 2 kali 2, di sini 2 kali 2. Ya maka silahkan langsung dijumlahkan saja. Berarti kita punya untuk BD ya. B plus D itu kita punya 1 plus 1, 0 min 2, 0 min 3, 1 min 4. Berarti kita di sini nanti punya nilai 2, min 2, min 3, min 4. Untuk yang, bukan min 4. Ini plus ya. Ini berarti 5. Gitu. Kemudian, gimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah B tambah D tambah E. Ya udah, ini tinggal B plus D-nya kita tambahkan dengan E. Kita tadi udah punya nilai 2, min 2, min 3, 5. Kita tinggal jumlahkan saja dengan E. E-nya itu bernilai 3012. Matriks E kan 3012 ya. Maka kita punya 2 plus 3. Nanti di bawahnya kita punya 2 plus 3. Min 2 plus 0. Min 3 plus min 1 jadi min 3 min 1. 5 min 2. Sehingga nanti kita punya matriks B plus D plus E itu nilainya adalah 5, min 2, min 4, dan 3. Ini bukan min, ini plus, ini plus, ini plus. Ini jadi 7. Jadi B plus D
plus E sama dengan 5 min 2 min 4 plus 7. Itu adalah contoh pengoperasian penjumlahan matriks di sini. Masih oke ya? Masih oke ya di sini ya? Iya Pak, masih. Lanjut. Kalau misalkan di sini kita disuruh membuktikan nomor 5 nih, apakah CA sama dengan AC? Ya, kalian tinggal buktikan saja. C plus A sama dengan A plus C. Maka C plus A kita tulis dulu. 111 ditambahkan dengan 414. Apakah sama dengan 414 ditambah 111. Maka di sini kita bisa peroleh 525. Mana ya? Kita bisa peroleh 525 sama dengan 525. Sama, berarti C plus A sama dengan A plus C. Maka penjumlahan matriks dia itu bersifat komutatif. Dia dibolak-balik sama. Dia sama aja, dia nggak ada pengaruhnya itu. Lalu yang selanjutnya B plus D plus E sama dengan B tambah D plus E. Kita hapus dulu. Tadi kan di soal yang sebelumnya kan kita udah punya tuh. Yang ini. Ini kan sebenarnya kita menjumlahkan BD dulu nih. BD plus E. Berarti kita boleh pakai ini ya langsung ya. B tambah D tambah E sama dengan 5 min 2, 4 min 7. Kita tulis dulu. B plus D plus E sama dengan 5 min 2 min 4, 7. Maka kita buktikan apakah dia akan sama dengan B ditambah D plus E, yang dia D plus E-nya dijumlahkan dulu. Maka kita coba kerjakan kalau begini, DE-nya kita kerjakan dulu kalau begini. D plus E berarti kita punya matriks 1, min 2, min 3, 4. Itu kita jumlahkan dengan 3, min 1, 0, 2. Sehingga hasilnya 1 tambah 3, 4. Min 2 tambah 0. Berapa? Min 2, Pak. Min 2, Pak. Min 2. Min 3 plus min 1. Min Min 4. Min 4 Pak. Min 4. Lalu 6, 4 Pak. tambah 2, 6. Ini D plus E-nya. Lalu D plus E kita tambahkan dengan B. Maka kita, Zahra tolong di accept ya. Oke, thank you. Maka kita tinggal tambahkan B di sini. Kita punya 1001. Kita tambahkan dengan 4, min 2, min 4, 6. Maka kita jumlahkan 1 tambah 4, 5. 5. 0 tambah min 2, min 2. 0 tambah min 4, Min 4. Min 4, Pak. 4. Kemudian 1 tambah 6, 7, Pak. 7. 7. Sama ya, ini sama dengan yang ini. Yang artinya penjumlahan matriks itu bersifat asosiatif. Asosiatif. Artinya apa sih asosiatif? Ya pengelompokan itu nggak berpengaruh terhadap hasil. Untuk penjumlahan ya. Jadi untuk penjumlahan dia bersifat asosiatif. Dia tidak berpengaruh terhadap hasilnya. Mau kamu menghitung D-nya dulu boleh, mau B tambah D dulu boleh, terserah. Karena dia bersifat asosiatif. Ini kita sudah buktikan. Begitu. Lalu, oke, sudah bisa dipahami di sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu?
Muhammad siapa nih? Muhammad Hafiz? Pak, izin mau nanya tadi Pak, komutatif itu sifatnya apa ya Pak? Komutatif itu kamu mau bolak-balik tidak masalah. Oh, Jadi mau C plus, misalkan ini kan kita tadi C plus A ya. Berarti kan A ditambah C sama C tambah A sama. Itu namanya komutatif. Kemudian B ditambah D akan sama dengan D tambah B. Analogi sederhananya begini. Misalkan komutatif itu. 1 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Ini adalah komutatif. Jadi kamu bolak-balik itu tidak masalah. Itu untuk komutatif. Sedangkan asosiatif tadi ya, kita kelompokkan itu hasilnya sama. Misalkan kita punya 1 tambah 2 tambah 3. Di sini juga 1 tambah 2 tambah 3. Tapi di sini saya berikan prioritas dengan memberikan tanda kurung. Maka di sini kan kita jadi punya 3 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 5. Sama kan? 6 sama dengan 6. Nah, ini yang kedua, inilah yang namanya asosiatif. Jadi pengelompokannya tidak berpengaruh. Gitu ya, Fis ya? Ya Pak, masuk Pak. Terima kasih Pak. Oke. Bentar. Kita lanjut ke pengurangan sekarang. Jadi yang ini nggak usah. Silahkan kalau mau dicatat, dicatat. Kalau bisa di screenshot dulu. Nanti di apa namanya disalin di buku. Sekarang kita masuk ke operasi pengurangan pada matriks. Gimana Aris? Kepencet, Pak. Oke. Kita masuk ke pengurangan matriks. Misalkan A dan B itu bentuk matriksnya sama, syaratnya sama, penjumlahan itu, dia dimensinya sama. Maka C sama dengan AB ini sama persis nanti kayak yang penjumlahan tadi. Entry pada lokasi yang sama dikurangkan dengan entry pada lokasi yang sama. Jadi kita mending langsung ke contoh aja. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh, 24001 ini angkanya sama, cuman kita ganti tandanya. Tadi plus jadi minus, penjumlahan sekarang jadi pengurangan. Maka di sini ketika kita mengerjakan pun sama. Kita harus 2 min 4, 40 min 0, 0 min 9, 1 min 2. Lalu kita punya 4 min 2, lalu min 1 plus 1, min 1 min 1. Terus kita punya 1 min 68. Terus kita punya min 99, min 9. Maka kita jadi punya matriks dengan nilainya adalah 2 min 4, min 2 ya, 40 min 0, 40, 0 min 9, min 9, Pak. min 9, 1 min 2, Min 1. min 1, 4 min 2, 6. 6, min 1 plus 1, min 1 min 1, ini min 2. Kemudian 1 min 68, Min 67. Min 67. min 7, min 99 dikurangi 9, Min 99. min 99, min 9, 108. min 108. Jadi begitu cara mengurangkannya. Nih, jadi hasilnya begini. Tuh cara mengurangkannya. Masih gampang lah ini, masih gampang. Kita ambil contoh lagi. B min A jelas ini nggak bisa. Karena dia dimensinya beda. Ukurannya beda. Ini sudah kita jelaskan tadi. Karena di sini dia 3 kali 1, ini 2 kali 2, maka dia tidak bisa dikurangkan. Nggak bisa. Kalau yang B, A min C, tunggu, belum.
A min C, berarti kita punya 4, 1, 4, kita kurangi dengan 1, 1, 1, maka kita peroleh 4 min 1, 1 min 1, 4 min 1. Sehingga nilainya A min C adalah 3, 0, 3. Gitu ya. Lanjut. B min D, lalu B min DE. Ada yang mau mencoba menghitung dulu, habis itu kalian share screen ke saya atau ke kita. Boleh. Arafi ya. Arafi nomor 3 ya. Satu lagi. Arafi Pak. dari kelas mana? Dari RC, Pak. Arafi. Silakan Raffi coba kerjakan. Saya stop share nih. Biar Raffi bisa present hasilnya. Soalnya tapi udah dicatat. Catat dulu ya. Iya, Pak. Sama Zahra ya. Satunya B min D min E Azahra. Zahra itu RC atau RA ya? Saya kok lupa. RA Bapak. Oke, coba Zahra. Raffi dulu atau mau Zahra dulu? Saya stop share dulu. Bapak soalnya belum ditulis. Wow, oke, tunggu. Saya share ulang. Sudah masuk ya? Sekalian deh. Sama 5 sama 6. Siapa yang mau 5 sama 6? Yang nomor 5 sama 6 ini sama kayak tadi ya. Kamu membuktikan bahwa apa C sama C min A sama dengan A min C terbukti atau tidak. Kemudian yang ini juga sama. Coba saya tunggu. Saya nggak kelihatan siapa yang angkat tangan. Saya harus ngecek dulu. Raffi, Azahra, Marta mau nomor berapa? Saya ngurutin dari resennya ya. Marta, Nomor 4. Nomor 5, Pak. nomor 5 Marta. Oke. Raffi, Adrian mau nomor berapa? Ya, sisamu berarti Adrian. Kamu dari kelas RA atau Adrian RA ya? RA, Pak. Oke. Saya kasih waktu dulu untuk mengerjakan. Kalau udah, silahkan kamu bisa share ke kita semua. Sudah, Pak. Nomor 3. Oke, silahkan share screen, Arafi. Jadi yang 1 dikurang 1 itu 0. Bisa nggak kamu share screen coret-coretanmu ke sini? Oh iya, Pak. Teman-temanmu bisa jadi nggak terbayang tuh. 1 min 1 sama dengan 0 dan lain-lain. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya, oke.
Zahra, Adrian udah siap? Kalau misalkan Raffi belum siap. Sebentar lagi, Pak. Belum, Oke. Pak. Marta. Marta sudah selesai, Pak. Boleh, Marta share screen dulu, Marta, hasil kerjaanmu. Sabar, Pak. Oke. Saya sabar kok. Pak, izin tanya Pak. Hmm? Tadi yang soal apakah CA sama dengan A per C. Itu soal nomor berapa ya Pak? Itu soal nomor, tunggu saya lihat dulu. Tadi soal nomor 5. 5, C min A sama dengan A min C ya, itu soal nomor 5. Oh, min C Pak. Dikurang ya Pak, bukan ditambah Iya. Pak. C kurangi A sama dengan A kurangi C. Bener nggak? Gitu aja. Kalau emang nggak sama, jangan dipaksakan. Nanti itu Ya. namanya membuktikannya. Maaf, Ya, Pak, Pak. lagi dicoba Pak. Soal 5 punya Marta, Pak. Ya Marta, silahkan. Mana? Share screen-nya mana Marta? Pak, ini saya udah. Bentar, Marta sedang share screen. Kok nggak jadi Marta? Mana? Zahra tadi nomor berapa Zahra? Atau kalau Marta sedang persiapan, boleh deh Zahra duluan. Saya nomor 4 ya tadi. Yang B kurangi D kurangi E ya? Iya. Oke. Silakan. Gimana Bapak? Ininya? Share screen aja. Kamu on cam boleh. Misalkan coret-coretan on cam, berarti On cam aja. kameramu kamu arahkan ke kerjaan kamu. Oke, sebentar Bapak. Gimana kamera belakang? Kamera belakang. Nggak bisa kamera belakang ya Bapak? Bisa sih biasanya. Mana ya? Nggak bisa ya. Ya udah diarahin aja ke depan gitu. Oke, wait. Aduh, kebaca nggak? Enggak. Sebentar Pak. Aduh. Yang lain ketawa lagi tuh. Parah tuh teman-temanmu tuh. Ada yang mau coba share screen? Coba sana. Kamu mau on cam apa mau share screen terserah. Yang udah siap tadi, siapa aja tuh? Sudah, Pak. Ya udah, ini Arafi ya. Pi coba silakan Sudah, Pak. Pi. Aduh. Bentar, Pak. Ya, saya pin nih biar kelihatan nih. Balikin layarnya gimana ya? Nggak bisa dibalik. Gak Itu bisa siapa? lagi, Pak. Yang share screen siapa barusan? Marta. Ya Itu diarahin Pak. aja.
Diarahin aja ke kamu, diarahin aja ke kamu. Tulisannya mana? Nah, itu juga boleh deh. Kelihatan tidak, Pak? Kelihatan meskipun agak buram sedikit. Oke, oke lah. Kamu ngerjain apa tadi? B min D ya? Iya, Pak. 1, 0, 1. 1 kurangi 1, 0 kurangi... Itu matriksnya min 2 loh. B, D itu. 0 dikurang min 2 ya, Pak? Iya, jadinya nanti plus 2. Oh iya, Pak. Terus, tunggu. Selanjutnya, 0 0 min 3, yaitu sama aja itu. Berarti kamu kurang. Min oh 3, iya, Pak. 1 kurangi 4. Jadi yang 2 sama 3 itu minus tuh. Yang di A12 atau C12 sama C21 itu harusnya minus semua tuh. Oh iya, Pak. Oke. Jadi semua juga sama ya. Tolong ketika pengurangan dan nilai matriksnya di entry tersebut itu memang sudah minus, minusnya ditulisin dulu. Minusnya ditulisin dulu baru ditambah simbol ya. Intinya ada min-min gitu. Jangan langsung nilai dari entry-nya yang kamu tulis. Kalau kayak gitu hasilnya berubah dan beda. Jadi tadi nilai B min D itu 0, 2, 3, min 3 ya. Oke Raffi, terima kasih. Zahra jadi Ya, baik, Pak. atau Marta atau Adrian dulu? Marta dulu aja deh, Pak. Ya udah, Marta Adrian. silakan. Ya udah Marta dulu nggak apa-apa. Marta dulu silakan. Ini Pak hasilnya. Kelihatan nggak, Pak? Tunggu, saya pin dulu. Marta ya. Marta ini soal yang Yang 4, yang 5, Pak. yang 5, yang membuktikan C min A sama dengan A min C. Sama nggak? Nggak sama, Pak. Tidak sama. Artinya pengurangan tidak bersifat komutatif ya. Iya. C min A-mu berapa di situ? C min A min 3, 0 min 3, Pak. Oke, sedangkan A min C 303. 303. Cuman beda minus tapi tetap aja nilainya beda. Yang artinya tidak bersifat komutatif. Oke, thank you Marta. Next, Adrian. Dikit lagi, Pak. Nah, katanya tadi udah. Zahra, Sebentar Pak, saya rapihin dulu catatannya. oke. Silakan coba. Ayo. Sudah, Pak. Ya, silakan Adrian.
Iya, Pak. Kamu ngerjain nomor berapa tadi, Adrian? B min D min E ya? 6. Iya, Pak. Nomor 6 ya? Membuktikan B min D dulu baru kurangi E, sama dengan B dikurangi D min E. Hasilnya sama nggak? Sama, Pak, hasilnya, Pak. Kalau sama berarti kamu masih salah hitungnya. Oh, beda, Pak. Berapa hasilmu? Yang B min D min E hasilnya 3, min 2, min 4, min 5. Yang D min E min B hasilnya min 2, min 2, min 4, min 2. Jawaban masih kurang tepat. Tapi nice try lah. Ente. Oke, Pak. Masih kurang tepat yang punya Adrian. Nanti kita coba kerjakan. Satu Baik, lagi. Zahra. Kamu ngerjain yang ini ya, B min D min E ya? Iya, Bapak. Hasilnya berapa? Itu Min 3, 2, 4, 6. min 3, 2, 4, min 5 dong. Iya, Deng. Astaga. Oke, terima kasih Zahra. Silahkan off cam dulu, off cam. Oke ya, itu tadi. Ini berarti yang masih salah dan belum terbukti itu yang nomor 6. Kita coba yang nomor 6 sekarang. Coba saya share screen lagi. Iya, Abdul Haris gimana? Yang nomor 6 saya perbaikin boleh gak, Pak? Boleh, silahkan. Saya stop share ya. Kamu kasih tunjuk kerjaan kamu. Kamu RA apa RC? RA, Pak. Saya catat dulu. Abdul Haris, silahkan. Coba sambil disebutin yang sisi kiri berapa? BD dikurangi E berapa? C kurang A sebenarnya yang AC itu, Pak. Kan katanya nomor 6. Yang ini, Pak, yang C apa yang C kurang A. Yang CA tadi Marta belum tepat ya? Udah kok Marta. Oh, udah. Tinggal kurangin terakhir tuh, yang si Adrian tadi. Perhitungannya masih kurang tepat. Yang mana, Pak? Yang B kurang C. Dikurangi D kurangi E baru dikurangi sama dengan B dikurangi dalam kurung D min E. Fadlan boleh? Fadlan apa siapa nih? Namanya hilang nih. Nggak apa-apa, silakan. Fadilah. Salah dong saya. RA, RB, RC? RC, Pak. Oke, Fadilah silakan. Ya nomor 6 ya, Pak? Ya. Sebentar, Pak.
Ini Pak, bentar. Tidak sama Pak. Berapa ruas kirimu? Ruas kirinya 0, 2, 3, min 3 Pak, yang BD Pak. Yang DB-nya 0, min 2, min 3, 3 Pak. Oke, masih sama-sama kurang tepat. Oh, Tapi nggak apa-apa. Saya mengapresiasi sudah mencoba. Thank you ya, Fadilah ya. ya terima kasih Pak. Yo. Oke ya, kita coba deh, kita coba. Saya share screen dulu. Nanti war nilainya masih ada nih soal-soal lainnya. Coba. Udah masuk ya slide-nya ya. Nah, kan tadi kan yang belum terjawab tinggal yang nomor 6 nih. Yang nomor 6, ruas kiri ini sebenarnya udah terjawab tadi. B min D, min E, ini kan sudah terjawab punyanya Zahra tadi. Ini kan hierarkinya udah urut ya, B kurangi D, dikerjakan dulu baru E. Tanpa kurung pun urutannya juga sama, B dikurangi D baru dikurangi E. Maka di sini kita punya min 3, 2, 4, min 5. Ini untuk yang ruas kiri. Kemudian yang ruas kanan, kita harus menghitung D min E dulu. D min E berapa? Jadi jangan dibalik D min B ya. Jangan. Kita tetap urutkan seperti ini. B dikurangi D dikurangi E. Tetapi hierarkinya D min E ini harus dikerjakan dulu, barulah B dikurangi dari sini. Jadi misalkan kita anggap ini adalah F, kita akan dapatkan B dikurangi F nanti di ruas kanan. Sedangkan yang ruas kiri, misalkan B min D ini adalah G, berarti G dikurangi E. Nanti seperti itu. Itu adalah urutan pengerjaannya. Nah, kalian tadi beberapa, karena dia tidak bersifat komutatif, A min C tidak sama dengan C min A, ya nggak boleh. B min D diubah jadi D min B. D min E dulu ya. Berarti kan kita punya 1 dikurangi 3. Berapa? Min 2. Kemudian min 2 dikurangi 0. Min 2. Min 3 dikurangi min 1. Min 2 dikurangi min 1. Min 2 dikurangi min 1. Ini min 2 lagi. 4 dikurangi 2. Plus 2. Ini adalah D min E. Kemudian kita punya B min DE. Ini kan DE-nya dulu. Jadi kita kurangin. B sama dengan bukan. Tak salah tulis saya. Berarti untuk yang berikutnya B dikurangi D min E, kita jadi punya 1001 dikurangi dengan hasil dari ini. Min 2, min 2, min 2, 2. Maka sama dengan 1 dikurangi min 2. 3. Berapa? 3. 0 dikurangi min 2. 2. 2. 0 dikurangi min 2 lagi. 2 lagi. 1 dikurangi 2, min 1. Berarti kan kalau kita tuliskan kan begini. Saya ganti warna deh. Biar kelihatan. Berarti kan kesimpulannya kan jadi seperti ini. Ruas kiri ya, ini ruas kiri. Berarti jadi min 3, 2, 4, min 5 tidak sama dengan 3, 2, 2, min 1. Jadi untuk pengurangan kalian tidak boleh bolak-balik. A min C, C min A nggak boleh. Karena dia tidak sama dengan. Beda urutan, dia beda hasil untuk pengurangan. Jadi kesimpulannya yang 5 ini adalah dia tidak bersifat komutatif
Kemudian yang 6 dia kesimpulannya tidak asosiatif. Tidak asosiatif. Asosiatif. Jadi mau dibolak-balik urutan prioritas yang dikerjain duluan, dia menghasilkan nilai yang berbeda. Ini tidak sama dengan. Oke ya, jadi silahkan coba ini di screenshot atau ditulis dulu. Nih, yang ini nih hasilnya. Sini. Ini substitusi ke sini. Sampai situ jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. Bapak kita izin. ya siapa yang izin? Willy, silakan Will. Bapak sebelumnya minta maaf saya baru join Google Meet karena tadi ada acara asrama yang wajib saya ikutin, jadi saya baru bisa join. Ini kan Oke. Google Meet-nya kan direkam ya. Nanti bisa diakses di mana ya Pak untuk pembelajaran ulang bagi saya? Nanti saya share di GCR ya linknya ya. Oh iya Bapak, saya belum absen tadi karena baru join. Nanti Ya gimana nanti Pak? absennya di belakang, absennya di belakang. Tadi sudah saya umumkan. Absennya Baik, Pak. nanti Terima sambung kasih, lagi Pak. di belakang ya. Oke, thank Ya you ya Pak, Will ya. sudah Pak. Oke, Terima kasih ya Pak. yuk. Bisa ya kita lanjut ya. Kita masih ada materi selanjutnya. Kita sekarang operasi perkalian skalar pada metrik, yang artinya matriks kita kalikan dengan suatu konstanta. Tuh. Jadi ini contoh aja langsung lah. Jadi kalau misalkan kita punya 10, kita kalikan dengan matriks 2401 01, kemudian 4 min 1, 1 min 99, maka kita bisa menghitungnya seperti ini. Ini mirip perkalian dalam sarang gitu ya. Ini ke sini. Dan ini begini. Sehingga nanti kalian tuliskan di sini. Berarti kita punya 10 dikali 2, 10 dikali 40, 10 dikali 0, 10 dikali 1, 10 kali 4, 10 dikali min 1, 10 dikali 1, dan 10 dikali min 99. Itu adalah nilai dari perkaliannya. Jadi ingat ya, nilai 10 itu harus dikalikan dengan semua entry di dalam matriksnya. Jadi nanti kita punya 20, 400, 0, 10, 40, min 10, 10, dan min 990. Nanti kita punya hasilnya begitu. Oke kan, masih oke ya sampai sini ya, cuman begitu aja nih. Oke. Kita ambil contoh di sini. Berarti kalau misalkan kita disuruh menentukan 2A, ya tinggal 2 kalikan A di sini. Berarti kita nanti punya 2 kali A ya. Berarti di sini sama dengan 8, 2 sama 8 itu. Dan berarti di sini langsung aja 8, 2, 8. Setengah B, berarti B-nya dikalikan dengan semuanya. Setengah dikalikan dengan semuanya. Berarti kita punya setengah, 0, 0, setengah. Itu aja. Ini untuk yang sini. Kemudian ini min 4C, berarti kita punya min 4, min 4, min 4. Udah begitu saja. Masih gampang, ini masih gampang. Nah, ini saya punya 2 war nilai nih. 4 sama 5. Raisayan pertama saya kasih. Saya cek dulu. Saya harus switch step soalnya, mohon maaf. Rahman sama Dwi Raffi yang paling atas. Ini dikerjakan dahulu apa langsung presentasi ya, Pak? Terserah, kalau kamu langsung presentasi boleh, kalau mau boleh. Kamu catat dulu soalnya, saya kasih kesempatan. Oke, Pak. Saya catat dulu ya, Pak. Rahman itu RA ya? Iya, Pak.
Rahman. Dwi Raffi? RA, Pak. Ayo, RC yang lebih aktif. Saya nomor 6 apa 5, Pak? Siapa? Dwi Raffi. Raffi 6 berarti. Kan saya berdasarkan urutan resen ya. Oke, baik, Pak. Kalau udah dicatat soalnya dan mau menjawab, saya stop share dulu biar kalian bisa share screen. Nol jadi D. Nol. D. Tanpa mata. Oh, Rahman udah siap, Rahman? Mbak, masih ingin. Sudah, Man? Ya, kurang lebih sudah, Pak. Oke, saya stop share ya. Silakan, Rahman. Baik, Pak. Oke. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Selanjutnya tinggal diselesaikan, Pak. Oke. Ini kamu yang mana sih tadi? Yang nomor 5. Iya 5, Pak. Oh, matriksmu kamu pakainya 5. Tunggu. Mana soal saya? 5D main 2B dong. Oh, 5D main 2B. Tunggu. Share screenmu mana? Share screenmu. Ini, Pak. Waduh, ada waifunya tadi ya. Iya. Kalau A dikurangi B nggak bisa, Man. C, Pak. Ya, kalau sama C ya udahlah, boleh lah. Terserah, meskipun kamu ngarang soal sendiri, boleh lah. Oke, boleh. Nanti silakan dicoba ya, 5D dikurangi 2B ya. Iya, Pak. Oke, thank you, Man. Dwi Raffi, silakan. Sabar, Pak, masih ngerjakan. Hafiz mau tanya atau mau ngapain, Hafiz? Pak, aku mau ngerjain yang 5D kurang 2B boleh nggak? Boleh deh, saya kasih. Karena Rahman bikin soal sendiri, boleh. Silakan, Hafiz. Coba, sebentar. Pak,
Ya, yang Farel. 5D sama 2B saya udah Pak. Bisa nggak Pak? Ayo siapa dulu? Fis, kamu udah belum, Fis? Ya udah dua-duanya nanti ditunjukin deh, saya nilai. Farel dari 5 apa? RA atau RC, Rel? RC Pak. Oke. Boleh, Rel, tunjukin, Rel. Tunggu saya pin dulu ya. Ini siapa nih? Hafiz. Tar. Hafiz malah presenting. Habis ini ya, Rel ya. Tar, saya ngepinnya sulit nih. Soalnya dia present. Jadi nggak akan kelihatan nanti punya Farel. Dulu mana hasilmu, Fish? Oh ya Pak. Sebentar. Pakai yang codet-codet itu nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa. Tadi kamu share screen apa? Yang pen itu Pak. Kamu pakai equation sama kayak Rahman gitu. Boleh sih sebenarnya. Aku nggak bisa ngoperasinya Pak. Ya udah. Yang benar kan? Waduh. Bener Pak. Lima D min 2B. Nah, itu jadi kita operasiin yang 5D dulu Pak. Nyari yang 5D dulu. Jadi saya Hafiz nulis dulu ya, saya izin ambil minum sebentar ya, Hafiz ya. Ya Pak, apa-apa Pak. Brusnya diganti dulu, Gepis. Apa? Bruses itu loh. Yang mana sih? Yang ini. Itu loh, bruses. Nah, itu kiri. Yang Bruses itu loh, brush samping tools. Oh ini. Sama aja Cok, Pak. Ya ganti itu kan ada tombolnya. Yang ke bawah. Yang mana? Yang mana Cok? Yang mana? Yang rapi. Kaligrafi rapi biasanya. Kaligrafi ya? Yang brush ini ya? Iya. Yang pen apa yang ini sih? Ya, coba aja semuanya. Jelek banget Cok. Sabar. Untung nggak di kelas. Ini direkam ya, ini direkam loh ya. Ini nama-nama yang harus push up besok banyak loh ini. Ayo, Pak. Maaf Pak. Saya agak panik Pak. Maaf ya Pak. Nah ini tercatat ini nama-nama wajib push up ini. Pak, izin bertanya Pak. Siapa nih? Raffi, silakan Vi. Ini cara pengurangannya gimana ya? Soalnya yang sebelah kiri ini matriksnya 2x2, sedangkan yang sebelah kanan ini 3x1 Pak. Ya, tidak bisa, berarti udah ditulis aja tidak bisa. Berarti gini, hasilnya gini aja Pak. Mana? Fis, kamu stop presenting dulu Fis. Siapa? Biar Farel sama Raffi nunjukin kerjaannya dia. Ya Vi, mana Vi? Saya pin ya Vi. Ini Pak, ini kan, aduh, buram ya Pak. Sebentar, belum saya pin. Kok buram sih? Bentar Pak. Kamu pakai mode apa itu? Mode potret ya? Oke, efek Pak kayaknya.
0 kali D itu kan berarti matriksnya bakal 2 kali 2 ya. Iya, Pak. Sedangkan 2 kali A itu matriksnya 3 kali 1. Gini, Pak. Kan yang 6D itu hasilnya ini apa? Hasilnya 6 kali D itu ini, Pak. Itu bukan 6 kali D loh, 0 kali D loh tadi itu. Tapi it's okay lah, enggak apa-apa. Intinya itu nggak bisa dikerjakan. Jadi kamu bisa tulis setelahnya. Tidak bisa dikerjakan karena ukuran matriks berbeda. Baik, Pak. Ya, jadi itu nggak harus selesai. Intinya kamu tahu bahwa itu tidak bisa dikerjakan ya, Vi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Vi. Farel, sambil nunggu habis Farel. Mana Pak. punya Farel? Ntar saya pin ya Rel, mana Farel nih? Tuh, Farel kok nggak bisa dipin. Oke, kamu ngerjain yang mana Rel tadi Rel? 5D min 2B ya Rel? D min 2B. Oke, itu bener punya Farel. Cuman kamu tanda minusmu salah tuh. Min 3 itu positif tuh, sama min 18. Min 3 itu jadinya plus 3 sama 18 ya, yang di 11 sama 22 itu hasilnya 3 sama 18 ya, bukan minus ya. Tapi penjumlahanmu udah benar. Roy, kenapa Roy? Maaf Pak, kan saya mencoba yang 5D 2B ini tempat saya udah bener belum Pak? Coba mana, coba. Kamu C atau A? Roy, kamu RA apa RC Roy? A Pak. RA. Coba saya pin. Kelihatan nggak, Pak? Bentar. Min 3 min enggak, yang kanan ini sampingnya 3 itu min 10. Oh, min 10, Pak. Iya, bawahnya itu min 15. Bawahnya 18 itu udah benar. Jadi yang di entry 12 sama 21 kamu kurang tepat. Nanti dicek ya Roy. Ya Pak, baik Pak. Hafiz, saya tunda ya Hafiz. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Soal berikutnya Hafiz. Nice try, ente. Ya enggak, maksudnya biar materi kita kelar hari ini. Iya Pak. Saya lanjut, masih banyak soalnya, tenang. Bentar. Oke, tapi secara keseluruhan udah oke lah. Kalian udah pada paham dan tahu gimana cara ngerjainnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya sih, kalau mau yang 5D min 2B, 5D min 2B itu kan berarti kan 5 dikalikan dengan D. D-nya itu di situ kita punya 1 min 3 min 2, 4. Kemudian dikurangi dengan 2B. 2 dikali 1, 0, 0, 1. Jadi kayak nomor 6, misalkan kayak nomor 6 itu kamu perlu ngecek. D kan D kurangi B. D itu dimensinya 2 kali 2. Dikurangi A. Ini 3 kali 1. Maka otomatis sudah pasti yang 5 ini tidak dapat dikerjakan. Kita sama dengan di sini kita punya 5 min 10 min 15. Kemudian kita punya plus 20. Plus minnya ya, tolong ya. Kalian kayaknya tadi banyak yang salah di minusnya deh. Terus di sini kita punya, nah ini min 2 ini jangan min 2-nya yang dikalikan ke sini. Berarti kan dia sebenarnya, dia itu adalah dikurangi plus 2. Dikurangi plus 2.
Jadi yang kalian masukkan itu adalah plus 2. Berarti 2 dikali 1, 2. 2 kali 0, 0. Ini 0, ini 2. Kita kurangkan, 5 dikurangi 2. 3. 10 kurangi 0, min 10. Terus min 15 dikurangi 0, dia masih tetap min 15. 20 dikurangi 2, 18. Itu ya, jadi 5D dikurangi 2B sama dengan 3 min 10 min 15 plus 18. Gitu. Oke ya, kita lanjut. Jadi yang tadi masih salah-salah, kemungkinan kalian ada plus minusnya di bagian-bagian sini yang kalian kurang tepat. Nanti kalian cek. Sekarang operasi transpose pada matriks. Operasi transpose artinya adalah kita mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi kalau di sini entry-nya AIJ kita ubah jadi AJI di situ. Ya kalau misalkan kita awalnya matriksnya di entry-nya 1 2, ini ditranspose dia jadi di entry 21. Kita ambil contoh di sini ada 2 40 0 4 min 1 1. Berarti ketika ditranspose karena baris jadi kolom, jadi dia begini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi kan dia seolah-olah di rotate ya, di flip dan di rotate gitu. Jadi yang baris dia menjadi kolom. Baris kedua menjadi kolom kedua. Sehingga apa? Sehingga dimensinya berubah. Kalau misalkan kita di matriks A itu kita punya ukuran 2 kali 3, ini A, maka ketika A transpose, karena dia baris menjadi kolom, dia menjadi matriks 3 kali 2. Kayak gitu. Siapa nih resen nih? Pak, izin bertanya, Pak. Hmm. Yang baris itu yang vertikal apa horizontal, Pak? Nih, baris. Oh iya, Pak. Siap. Terima kasih, Kolom Pak. ke sana ya. Ini kolom. Baik, Pak. Kita ambil contoh. Kita punya A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A transpose itu kan berarti dia jadi, ini kan kita punya 3 kali 2. Berarti A transpose kita harus punya matriks dengan dimensi 2 kali 3. Nanti dia jadi 135 di sini. 135, 2, 4, 6. Dia berubah jadi dari baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Itu aja. Kemudian yang kedua, misalkan ada 2 BT. Maka kita cari dulu 2 kali BT. B transposnya berapa dulu? 2 dikali B transpose. B transposmu dari 1 min 1, 2, 0. Berarti kan kita jadi punya 1, 2, min 1, 0 gitu. Maka kita jadi punya 2 kali 1, 2 kali 2. Nah. Kemudian kita juga punya 2 kali min 1, 2 kali 0. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya adalah 2, 4, min 2, 0. Untuk B transpose kali 2. Itu untuk perkalian ya. Kita bisa hitung sendiri-sendiri. Lalu untuk yang C transpose, ya ini tinggal di C transpose, tinggal diubah aja. Berarti kita jadi punya 1, 0, 1, 0, 1, 2. Masih jelas ya sampai sini ya?
Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Terus kalau misalkan kita mau menghitung AT plus CT, tadi kan kita udah punya AT plus CT, AT-nya dulu. Kalau di sini tadi kita punya 3 kali 2, AT berarti 2 kali 3. CT itu dari awalnya dari ukuran 2 kali 3, berarti CT itu jadi 3 kali 2. Maka A transpose ditambah C transpose ini tidak bisa. Gitu kan? Karena dia ukurannya beda. Tapi kalau misalkan A dikali C, dia kan nggak bisa. Tapi kalau misalkan A dikali C transpose, kita lihat dulu. A transpose itu punya dimensi 3 kali 2. Sedangkan C transpose itu dimensinya adalah 3 kali 2. Maka A transpose kali C transpose, dia bisa dikerjakan. A transpose kali C transpose, dia bisa dikerjakan. Tadi kan kita udah punya ya. C transpose-nya ini 10 10 12. Kita coba tulis. Jadi kita punya 1 2 3 4 5 6. Ditambah C transpose itu jadi 10 10 12. Maka A ditambah C transpose itu jadi 2 2 4 4 6 8. Begitu. Oke, masih aman lah sampai sini lah. Sekarang kita masuk ke operasi perkalian matriks. C sama dengan A dot B. Ini ada syaratnya. Misalkan kita lihat di sini. Misalkan matriks A berukuran M kali L, sedangkan B itu berukuran L kali N, maka matriks C itu adalah M kali N, jadi L-nya hilang. Itu syarat. Itu syarat ya. M kali L dikalikan dengan L kali N, maka hasilnya dimensinya adalah M kali N. Dan cross N ya. Ini aturan. Jadi kita masuk ke aturan yang lain. Kalau perkalian, minggu lalu kita udah bahas, perkalian itu baris dikali kolom. Yang artinya ini baris, kita kalikan dengan kolom. Kita ambil contoh yang 1 dulu. 1 itu kita punya C32. C32 ada nggak baris ketiga C itu? C32 sama dengan A3 dikalikan dengan B2. Ada nggak? A3 ada nggak? Nggak ada, karena dia cuma dimensinya 2 kali 2 ya. Sedangkan yang B ini dimensinya 2 dikali 4. Jadi C32 tidak ada. Sedangkan C21 kita lihat. Berarti kita mengalihkan A pada baris kedua dengan B kolom ke 1. Jadi kita punya di sini 1 min 1 dikalikan dengan 2 kali 4. Kita kalikan jadi 1 dikalikan dengan 2 ditambah dengan min 1 dikalikan dengan 4. Jadi aturannya seperti ini. 1 dikalikan dengan 2. Sama kan ya posisinya. Kemudian min 1 kita kalikan dengan 4. Kita jumlahkan untuk mengisi satu entry. Untuk mengisi satu entry. Maka C21 hasilnya adalah 2 dikurangi 4.
Sehingga kita punya C21 adalah min 2. Nanti begitu. Lalu untuk yang C24, sekarang kita C24. Berarti kita punya C2, berarti A-nya A2, dikalikan dengan B pada kolom keempat. Kita punya kalikan dengan ke sini. Berarti C24 itu kita peroleh dari 1 kali min 1, bukan 1 sama min 1 dikalikan dengan 4 dikali min 2. Kita perolehlah di situ berapa? 1 kali berapa? 4 ditambah min 1 dikali min 2. Min 2. Oke. Maka kita peroleh 4 ditambah 3. Hasilnya entry untuk C24 adalah 7. Saya salah ngitung lagi. Ini 2. Ini 2. Jadi ini kita punya 6 ya. Ini 6. Entry-nya 6. Itu prinsip dasar. Ini prinsip dasar karena kita habis ini harus mengalihkan yang lebih kompleks. Kita tambah sekarang. Kita sekarang punya C sama dengan A kali B. Kita lihat dulu matriks A itu tadi ukurannya 2 kali 2. B itu 2 dikalikan dengan 4. Tadi aturannya adalah seperti ini ya. Ini dan ini hilang. Sehingga matriks hasil itu nanti berukuran, C ini berukuran 2 dikali dengan 4. Jadi begitu. Ini agak panjang. Yang artinya C ini kita peroleh dari, langsung di bawahnya aja lah ya, biar hemat tempat. Bentar. C sama dengan ini dikalikan dengan, salah saya. Ini dikalikan dengan ini. 5 kali 2, 10. Dikurangi dengan, ditambah dengan min 3. Kali dengan 4. Kemudian lanjut ya. Masih ini, kita kalikan dengan ini. Berarti 5 dikali 6 ditambah dengan min 3 dikalikan dengan min 1. Kok nggak cukup? Bawahnya deh. Bawahnya di sini ya. C sama dengan kita punya 5 kali 2 tambah min 3 dikali dengan 4. Sebelahnya adalah 5 dikalikan dengan 6 ditambah min 3 dikalikan dengan min 1. Sebelahnya lagi, berarti kita harus mengalihkan ini dengan ini ya. Kita habiskan dulu baris 1 dengan kolomnya. Berarti 5 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan min 3 dikali 8. Masih nggak cukup lagi. Ditambah, kalian coba deh nanti deh. Ini agak panjang. Tapi saya coba satu baris ya. Yang ini saya geser ke atas sedikit. Atau kita bisa tuliskan langsung penjumlahannya aja. Gini. Biar lebih perkaliannya deh, biar lebih singkat. 5 kali 2 berapa? 10. 10. Min 3 dikali 4. Min 12. Oke, lanjut. 5 dikali 6. 30.
plus 3 Min min 10 Min 24 plus 6 bawahnya kita lanjut ya. Bawahnya berarti kita peroleh dari 1 kali dengan 2 4 gitu. Sama. Berarti kita punya 1 kali 2 2 tambah min 4. Terus kita punya Jason boleh off mic. Kita punya 6 ditambah dengan 1, kemudian kita punya min 2, min 8, lanjut kita punya 4 plus 2. Sehingga nanti hasilnya kita bisa tuliskan C sama dengan min 2, 33, min 34, 26, min 2, enggak, ini saya harus geser dulu. Min 2, ini kita punya 7, min 10, plus 6. Ini hasil untuk C. Bisa boleh di screenshot dulu, atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk perkalian, silahkan. Sudah dipahami? Sudah, Pak. Oke. Jadi untuk yang soal selanjutnya, misalkan kita soal yang ini, yang B kali A, BA kali A berarti kita kan di sini punya 2 kali 2, di sini adalah 2 kali 4. Ya kan? Kalau B kali A berarti kita punya 2 kali 4 dimensi matriksnya dikalikan dengan 2 kali 2. Maka ini tidak bisa dikerjakan karena ini harus hilang. Sedangkan dia hilang kalau dia sama. Kalau begitu ini pun nggak bisa dikerjakan. Tapi kalau misalkan yang kasusnya adalah B transpose, maka B transpose itu berdimensi B transpose itu ukurannya adalah 4 kali 2. Maka B transpose kali A kita bakal punya matriks 4 kali 2. Nanti nih yang B transpose dicoba sendiri. Kali A, berarti kalian harus mengalihkan matriksnya itu kan jadi 24, 6, min 1, min 2, 8, 4, min 2. Dikalikan dengan 5, 1, min 3, min 1. Nanti kalian coba kalikan. Kita coba biar segera selesai. Misalkan diberikan matriks A dan B 1, 2, 3 dan ini kan kita coba ya, ini adalah 1 kali 3. Ini 3 kali 1. C sama dengan A kali B. Dan D sama dengan B kali A. Kalau A kali B berarti kita punya matriks dengan dimensi berapa? 1 kali 1. Jadi kalau misalkan ditanyain C pada entry 3 kali 3, ini jelas nggak ada. Sedangkan kalau D, itu kan B kali A. B kali A. Maka kita punya 3 kali 1 dikalikan dengan 1 kali 3. Nanti justru malah kita punya matriks berdimensi 3 kali 3 di sini. Maka kalau ditanyakan D33, kita punya D33. Nanti kita cari. Yang C, kalau misalkan C A kali B, ya nanti kalian cukup
berarti kan C sama dengan 1, 2, 3 dikalikan dengan 1, 0, min 1. Kalau begini, kamu jumlahkan semua, karena ini harus metriknya 1 kali 1. Berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah dengan min 3 dikalikan dengan min 1. Jadi kita punya 1 tambah 0 ditambah min 3, maka C sama dengan berapa? C-nya berarti berapa? C sama dengan min 2 ya. Oke, C-nya min 2, cuman 1 doang. Kemudian kalau misalkan B kali A, yang B kali A ya, ini misalkan kita anggap sudah. B kali A-nya, berarti kan kita punya 1, 0, min 1, dikalikan dengan A-nya itu 1, 2, 3. Kalau begini, ini malah justru jadi begini. 1 dikali 1, 1 dikali 2, 1 dikali 3. Kemudian 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 3. Yang bawahnya jadi min 1 dikali 1, min 1 dikali 2, dan min 1 dikali 3. Jadi nanti kita peroleh 1, 2, 3, 0, 0, 0, dan min 1, min 2, min 3. Ini untuk D. Sehingga kita peroleh matriks D itu 3 kali 3 untuk ukuran matriksnya. Jadi malah seperti itu. Jadi ini kali sini dan seterusnya. Oke, boleh kita lanjut. Ini mirip yang kemarin. Ini kita sudah belajar di persamaan linear. Jadi nanti kita bisa cukup cepatkan aja. Kita bisa skip. Nanti kalian lihat catatan matriks di persamaan linear. Kan kalau X, Y-nya kan jadi begini ya. Ini X, ini Y ya. Berarti pabrik A itu bisa memproduksi 500X dan 200Y. Pabrik B 800X dan 300Y. Maka ini kan bisa dikasih XY gini ya. Untuk persamaan linear. Kemudian misal si X itu menjual roti X itu harga jualnya 1.000, roti Y itu jualnya 2.500. Maka omset penjualan perusahaan masing-masing dapat dinyatakan dengan matriks seperti ini. Nanti tinggal dihitung. Nah, jadinya 500 dikali 1.000, 200 dikali 2.000 dikali 200 kali 2.500 dijumlah. Nanti kita olah yang ini 800 kita kalikan dengan 1.000, 300 kita kalikan dengan 2.500 dijumlah dan kita peroleh 1.550 dan 1 juta atau 1.000 kali 10 pangkat 3. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti jika pabrik A pengen dapat omset 1.900.000 dan pabrik B pengen dapat omset berapa namanya 3 juta. Kan berarti kita jadi bisa menggunakan persamaan yang kemarin. Kita kemarin punya tuh. Misalkan begini. Ini harganya jadi berapa sih nanti roti X dan roti Y-nya, kan kita bisa pakai 500, 200, 800, 300. Kemudian karena harga yang mau di-adjust ini adalah harga si roti X dan Y, tapi dia sudah ngeset, pengen omsetnya adalah 1.900.000 sama 3 juta. Kan kemarin kita sudah menggunakan ini ya, apa namanya, AXB ya. Dan untuk menentukan X sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, nanti makanya inverse-nya kita bisa skip nih. Di sini ada inverse, kita bisa skip. Karena kita udah belajar di minggu lalu. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. A inverse, A pangkat min 1 itu A inverse, itu bisa diperoleh dari 1 per determinan A dikalikan dengan
apa namanya, nilai A-nya tapi dibalik ya. Jadi kan kemarin untuk determinan, misalkan kita anggap yang sini deh. Tunggu. Misalkan kita anggap yang ini. Ini itu adalah A, B, C, D. Maka kita jadi punya D, min B, min C, dan A. Maka A inverse di sini kita harus cari determinannya dulu. Kalau misalkan kalian nggak ingat determinan A, kemarin kita mencari determinan A dengan crossing ya. Ini ke kanan dikurangi ke kiri, maka determinan A-nya adalah 500 dikalikan dengan 300 dikurangi dengan 800 dikali dengan 200. Jadi kita punya determinan, saya rapikan biar nggak makan tempat. Jadi kita punya 500 dikali dengan 300 dikurangi dengan 800 dikali 200, kita punya 150.000 dikurangi dengan 160.000, maka determinan A ini adalah minus 10.000. Nanti kita substitusikan ke sana, A pangkat min 1 sama dengan 1/10.000 min 10.000, atau minusnya kita geser ke atas, dikali dengan D, ini berarti kita tukar 300 min 200, ini jadi min 800, min 5, bukan min, ini tetap cuma ditukar doang, ini jadi 500. Kita segerakan untuk selesai karena ini udah maghrib. Maka untuk A inverse-nya nanti kita punya kaliin ya. Jadi kita punya min 3/100 plus 200 atau 2/100. 2/100. Kemudian yang bawahnya kita punya 8/100. Dan ini jadi punya 5/100. Ini untuk A inverse-nya. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari ke sono, XY ya. XY berarti kita punya min 3/100, 2/100, kemudian 8/100, min 5/100, dikalikan dengan 1.900.000 sama 3 juta. Maka nanti kita peroleh XY itu kan berarti 3/100 dikali 1.900.000, 2/100 dikali dengan 3 juta. Nanti kita peroleh di situ hitung-hitungannya nanti kurang lebih gini, 3.000 per 2.000. Itu nanti kalian bisa hitung sendiri. Ini kemarin udah, karena kita udah coba. Tapi nggak apa-apa. Kita skip matrix inverse, kita sudah matrix inverse. Matrix identitas sekarang, kita skip sedikit. Matriks identitas ini adalah sebuah matriks berbentuk bujur sangkar atau N kali N, dengan entry-nya itu 1, 0. Jadi nanti kalau dia dikalikan dengan matriks identitasnya, dia akan bernilai bilangan itu sendiri. Lalu ini adalah penulisannya. Kalau matriks identitas 1 itu 1, matriks identitas 2 itu 1, 0, 0, 1. Kemudian yang I3 atau matriks identitas untuk matriks berukuran dimensi 3 itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Sehingga AI2, maka saya ambil contoh satu aja ya. Saya ambil contoh satu, misalkan A, tadi kan pernyataan awal adalah A suatu matriks jika dikalikan dengan
matriks identitasnya, maka akan bernilai sama dengan matriks itu sendiri. Kita cuma buktikan itu aja. I2, maka kita boleh tuliskan 5, 1, min 3, min 1 dikalikan dengan 1, 0, 0, 1. Jadi yang diagonal dia berbentuk berbentuk seperti ini. Ya, kita tinggal tulis aja 5 kali 1 ditambah 3 kali 0, 5 dikali 0 ditambah min 3 dikali 1, lalu 1 dikali dengan 1 ditambah min 1 dikali 0, terus selanjutnya 1 dikali 0 ditambah min 1 dikali 1. Jadi nanti kita peroleh 5 min 3, 1, min 1. Nah, jadi ini nanti ukurannya tetap. Nilainya juga tetap. Nanti kalian boleh coba yang I3 kali B, kemudian B kali I3, dan I3 kali A. Nanti silahkan dicoba. Kalian matriks identitas, barusan kita udah coba. Inverse tadi juga udah, kita udah nyoba. Ini langkah-langkah aja sih. Tapi intinya sih kan persamaannya jadi ini. Ini adalah persamaan untuk inverse matrix. Dan ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ini cuma mengulang aja. Jadi ini contoh dan latihannya nanti bisa dikerjakan untuk penilaian selanjutnya. Determinan ukuran 3 kalian juga udah bisa minggu lalu, di minggu pertama. Jadi kalau determinan 3 kali 3, itu berarti nanti kita punya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Sama, kiri dikurangi kanan. Ini ya. Lalu kita punya ini A12, A23, A31 tambah dengan A13, A21, A32. Ini untuk yang ke kanan. Lalu yang ke kiri, berarti kita mulai dari A13, A22, A31, A32, A23, A11, atau kebalikannya. Yang ke kiri dikurangkan, lalu A33, A21, A22. A33, A21, dan A12 saya salah sebut. Nah ini untuk determinan A. Untuk matriks berukuran 3 kali 3. Nanti latihan bisa dicoba sendirilah. Ini sifat-sifat perkalian matriks tadi juga sudah kita bahas, atau penjumlahan juga sama, ini sudah kita bahas di depan. Sehingga kita bisa selesaikan pertemuan hari ini. Jadi kurang lebih itu, nanti kita lanjut diskusinya di pekan depan lah ya, di kelas aja. Karena ini sudah masuk waktu maghrib juga. Ini semana ya. Tunggu, kok saya nggak bisa nge-switch tab saya. Oke, jadi hari ini cukup lah ya, ini dulu, nanti kita sambung di kelas, kalau misalkan masih ada yang kita diskusikan. Karena di minggu besok materinya masih matriks, insya Allah masih matriks, nanti saya coba cek dulu. Jadi kita cukupkan pertemuan hari ini, saya stop recording dulu, nanti habis itu saya pastikan bahwa kalian sudah terabsen semua. Saya sambil stop recording dulu.